Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejak akhir April hingga awal Mei 2024, Indonesia dilanda suhu panas yang menyebabkan cuaca terik di siang hari. Menurut BMKG, suhu panas di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena posisi gerak semu matahari yang berada di dekat Khatulistiwa. Fenomena suhu panas sedang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Seperti di Jakarta, suhu panas menyentuh hingga 24 derajat Celcius dan suhu maksimum tertinggi terjadi di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat hingga mencapai 36,1 derajat Celcius. Fenomena ini dikaitkan dengan situasi yang terjadi di kawasan Asia yang mengalami gelombang panas parah seperti yang terjadi di Vietnam, Thailand, Myanmar, Bangladesh hingga India. Namun BMKG menyatakan fenomena suhu panas di Indonesia bukan dipengaruhi gelombang panas. Fenomena suhu panas di Indonesia terjadi karena posisi semu matahari pada bulan April berada dekat sekitar Khatulistiwa dan menyebabkan suhu udara di sebagian wilayah Indonesia menjadi relatif cukup terik saat siang hari. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Nurul Izzah selaku Prakirawan BMKG. Assalamualaikum, Mbak Nurul, selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Selamat siang, Mas Akbar. Baik. Alhamdulillah. Mbak Nurul, ini kita tahu ya akhir-akhir ini di Indonesia begitu ya, terasa sekali. Apalagi di jam-jam antara jam 12 sampai dengan jam 3 itu suhunya luar biasa panas sekali. Ini fenomena apa yang sedang kita hadapi, Mbak Nurul? Baik, untuk wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian selatan seperti Pulau Jawa khususnya, kemudian Bali, Nusa Tenggara, itu memang dalam sepekan terakhir ini suhu udara yang panas terik dirasakan. Suhunya berkisar, untuk suhu maksimumnya berkisar antara 32 hingga 30 derajat Celcius dan maksimum pada siang hingga menjelang sore. Secara umum, kalau berdasarkan prediksi pantauan BMKG, hal ini bukan merupakan suhu panas, namun merupakan fenomena cuaca terik yang umumnya terjadi secara siklus tahunan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu gerak semu matahari seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pada bulan-bulan April kemudian awal Mei itu pergerakan semu matahari bergerak dari wilayah selatan menuju utara dan melintasi ekuator atau wilayah Indonesia, sehingga penyinaran matahari ke wilayah Indonesia menjadi lebih intens. Selain itu dikarenakan juga pada awal Mei ini beberapa wilayah Indonesia bagian selatan seperti di Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara sudah mulai memasuki awal musim kemarau. Demikian. Jadi suhunya itu dominan meningkat, tapi tidak mencapai seperti di Asia yang Thailand ataupun Vietnam. Demikian, Mas. Artinya ini siklus tahunan yang memang biasa begitu ya, dan juga ini awalan dari masuknya musim kemarau. Tapi apakah ini juga masuk dalam kategori perubahan cuaca ekstrim, Mbak Iza? Kalau secara umum tidak ya, Mas. Untuk kalau cuaca ekstrim itu kan jangkanya dalam panjang ya, dan juga kalau misalkan ekstrim untuk suhu itu kita ada kriterianya. Untuk suhu panas minimal itu kenaikannya 5 derajat dari rata-rata normal selama di suatu wilayah selama 5 hari berturut-turut. Sedangkan di wilayah Indonesia ini kenaikan suhu dari rata-rata normalnya itu tidak mencapai 5 derajat Celcius. Jadi tidak tergolong ke dalam cuaca suhu ekstrim seperti heatwave yang di Thailand maupun Vietnam. Bicara soal angka suhunya, kalau dari hitungan waktu seminggu terakhir, apakah ini dapat dikatakan wajar? Terakhir saya mengecek itu ada di angka 34 derajat. Apakah masih wajar, Mbak Nurul? Untuk suhu rata-rata maksimum di wilayah Indonesia memang berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Untuk wilayah 34 itu termasuk dalam kategori wajar, Mas. Jadi kalau suhu maksimum yang pernah tercatat itu kalau nggak salah sekitar 38-an di wilayah Jawa Tengah, dan itu
sudah termasuk kategori ekstrim. Tapi kalau untuk sekitar 34, 36 untuk suhu maksimum masih batas normal. Banyak yang mengaitkan suhu panas yang terjadi di Indonesia, Mbak Nurul, ini dikait-kaitkan dengan fenomena di beberapa negara di Asia, seperti India, Bangladesh yang mengalami gelombang panas. Tanggapan Anda? Baik untuk wilayah India, Bangladesh itu merupakan wilayah yang letaknya di lintang tinggi, lintang menengah hingga lintang tinggi, yang kondisi wilayahnya itu berpotensi terjadi suhu panas. Ya. Sementara untuk wilayah Indonesia ini kita berada di lintang ekuator atau khatulistiwa. Jadi potensi untuk terjadinya heat wave atau suhu ekstrim itu cenderung lebih rendah maupun tidak ada. Dan juga karakteristik wilayah suhu untuk wilayah lintang tinggi seperti India maupun Vietnam, Thailand lebih berpotensi terjadi suhu ekstrim karena mereka itu di wilayah yang lintang tinggi itu, kalau misalkan di ekuator ini masih terdapat potensi pertumbuhan awan hujan karena kita juga di wilayah benua maritim, di mana benua maritim itu kelembaban udaranya masih signifikan karena pasokan udaranya banyak dikelilingi oleh samudra, demikian. Berarti indikator negara-negara yang memang berada di lintang ekuator itu sangat kecil sekali presentasinya untuk mengalami heat wave. Iya benar, kalau ekuator itu potensinya sangat rendah. Jadi yang mengalami cuaca heat wave atau panas ekstrim itu secara umum di lintang menengah dan lintang tinggi. Oke, PBB juga mengaitkan memberikan peringatan begitu ya untuk negara-negara di kawasan Asia untuk berhati-hati terhadap dampak dari gelombang panas. Apakah ini juga termasuk peringatan bagi Indonesia? Baik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, untuk potensi gelombang panas atau heat wave di wilayah Indonesia itu kecil kemungkinan untuk terjadi, bahkan selama sejarah belum pernah terjadi. Jadi untuk bagi masyarakat kami hanya mengimbau untuk melakukan aktivitas seminimal mungkin, untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan jika saat suhu panas. Tapi untuk himbauan terhadap suhu yang benar-benar ekstrim itu secara umum di wilayah Indonesia tidak berpotensi sih Mas. Jadi paling himbauan dari kami hanya untuk masyarakat agar tetap terhidrasi, kemudian jika ingin melakukan aktivitas di luar ruangan agar tetap menggunakan payung atau tabung surya. Mbak, ini kan beberapa wilayah di Indonesia juga berdekatan dengan negara tetangga seperti di Sumatera begitu. Jika di Malaysia juga mengalami hal yang sama, heat wave begitu, apakah akan ada dampak juga ke Indonesia? Karena kita melihat dari letak geografis sangat berdekatan. Baik, untuk wilayah Malaysia juga potensi terjadi heat wave-nya kecil ya Mas. Yang berpotensi terjadi itu lebih atas lagi, yaitu wilayah Thailand dan wilayah Vietnam. Sementara untuk kalau Malaysia, Indonesia itu masih di sekitar wilayah garis ekuator. Oke, artinya masih dapat dikatakan sejumlah wilayah di Indonesia masih aman begitu ya? Cuman memang suhunya mengalami peningkatan, tapi bukan yang mencapai ekstrim. Dan suhu panas yang dialami saat ini, itu jika bisa diproyeksikan ke depan ini, jangka waktunya akan mengalami hal ini berapa lama Mbak Nurul? Untuk kami, berdasarkan pantauan kami, dalam sepekan ke depan, terutama wilayah Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara terutama, itu masih akan mengalami bukan suhu panas ya, masih dalam batas normal, tapi cuacanya memang cerah hingga berawan pada siang, pagi hingga siang hari, hingga sepekan ke depan. Baik. Apakah indikator dari intensitas adanya awan begitu di beberapa daerah Indonesia juga menjadi faktor di mana suhu panas Indonesia ini tinggi begitu, Mbak Nurul? Ya, benar. Untuk cakupan awan di wilayah Indonesia menjadi salah satu faktor mengapa suhu panas dapat terjadi. Jika di suatu wilayah terdapat banyak awan, maka udaranya akan tertutupi dari paparan sinar matahari langsung. Sementara itu di wilayah selatan Indonesia saat ini minim tutupan awan sehingga sinar matahari langsung mengenai permukaan bumi. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa suhu panas akhir-akhir ini di wilayah Indonesia bagian selatan, terutama wilayah Jabodetabek. Apa yang mempengaruhi intensitas awan, Mbak Nurul?
Banyak faktor ya Mas, salah Oke. satunya itu kondisi angin. Untuk periode-periode saat ini itu kita sedang di wilayah Indonesia Selatan sedang berada pada masa peralihan, di mana angin monsun Asia beralih menjadi angin monsun timuran. Ya. Jadi angin pada lapisan 3.000 feet itu membawa massa udara yang kering dan hangat dari Australia ke wilayah Pulau Jawa menuju Indonesia, sehingga karena membawa massa udara yang kering dan hangat, jadi potensi pertumbuhan awannya juga menjadi berkurang. Lalu apakah dalam kondisi suhu di antara 30 sampai dengan 36 derajat ini masyarakat dapat melakukan aktivitas di luar, ataukah ada himbauan lain agar juga masyarakat menghindari aktivitas di luar? Lalu bagaimana juga terhadap masyarakat yang memang harus melakukan aktivitas di luar? Apa yang mereka harus lakukan? Tapi jangan dijawab dulu, Mbak Nurul, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia, masih dengan Nurul Izzah selaku perakirawan cuaca BMKG. Mbak Nurul? Mbak Nurul? Ya, Oke, bicara soal suhu panas yang akhir-akhir ini kita alami begitu, suhu terik begitu ya. Ini daerah mana yang di Indonesia ini yang paling tinggi suhunya? kalau dilihat sepekan terakhir, tertinggi itu di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan untuk wilayah Pulau Jawa itu terukur berdasarkan pantauan BMKG di wilayah Tangerang Selatan, Oke, Banten. dengan suhu berapa Mbak Izzah? Suhu sebentar, kami lihat data berkisar kalau maksimumnya di wilayah Deli Serdang itu kemarin mencapai 36,7. Kalau di wilayah Tangerang Selatan itu sebentar. Tangerang Selatan berkisar antara 36,7 di Deli Serdang pada tanggal 6 Mei. Sementara untuk wilayah Tangerang Selatan terpantau suhu maksimumnya mencapai 36 derajat Celcius. Dengan suhu dengan suhu 36 sampai dengan 37, apakah masyarakat dapat beraktivitas di luar begitu Mbak Nurul? Secara umum untuk wilayah Indonesia untuk suhu demikian masih tergolong dalam kategori aman sih Mas. Cuman sebisa mungkin untuk menghindari aktivitas di luar ruangan terutama pada siang hari sekitar pukul jam 2 hingga jam 3 sore karena penyinaran matahari memang sangat intens pada jam-jam sekitar segitu. Baik, untuk masyarakat menghindari aktivitas di luar di jam-jam tersebut ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini jika kita merefleksikan diri terhadap beberapa negara seperti di Filipina, di India yang derajatnya sampai 40 derajat dan mengakibatkan kematian begitu. Apakah Indonesia punya potensi seperti itu nggak sih? Berdasarkan statistik dan sejarah jika dilihat dalam ke belakang untuk wilayah Indonesia belum ada ya Mas untuk potensi suhu mencapai 40 karena kita juga di wilayah tropis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk wilayah tropis itu suhunya tidak mencapai 40, jadi yang tertinggi hanya sekitar 38 dan untuk resiko mencapai berpotensi kematian karena suhu panas itu potensinya sangat kecil Mas. Ini kan merupakan gerbang awal ya yang tadi juga Mbak Nurul sebutkan, gerbang awal musim kemarau begitu. Apakah ini juga akan masuknya awalnya musim kemarau begini suhu panas seperti ini, apakah juga akan membawa dampak-dampak atau potensi-potensi bencana yang mengikuti? Baik, untuk wilayah Jawa dan sekitarnya memang awal musim kemarau itu bervariasi, namun sebagian wilayah secara umum mulai memasuki musim kemarau pada bulan Mei hingga Juni nanti. Dan untuk potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera, kemudian Sumatera Selatan, sebagian besar Sulawesi dan juga wilayah Papua untuk sepekan ke depan saat ini. Namun untuk wilayah Jawa secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Lalu bagaimana Mbak untuk wilayah di Indonesia bagian tengah dan juga barat? Apakah suhunya masih dapat dikatakan normal?
Baik, secara umum suhu di wilayah Indonesia dalam kondisi normal Mas berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Baik. Jika dikaitkan dengan suhu panas, ini yang paling mengkhawatirkan kadang-kadang pengecekan terkait hotspot atau titik panas yang jika hotspotnya berada di ladang-ladang gambut. Nah, ini Ya, di benar. awal musim kemarau seperti ini, apakah hotspot ini mulai banyak, Mbak? Ya benar, berdasarkan pantauan peta kebakaran hutan Ya. ataupun yang biasa kita sebut fine fuel moisture code, yaitu tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah untuk wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan itu secara umum di wilayah Riau, kemudian di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, dan juga di wilayah Jawa Timur seperti Surabaya, kemudian wilayah Jawa Tengah bagian utara juga seperti Semarang, Demak, Pati, dan juga di Nusa Tenggara Timur, serta di wilayah Kalimantan bagian selatan yang berpotensi terjadi kebakaran di atas permukaan tanah. Baik. Apakah untuk mencegah adanya dampak dari suhu yang panas, tidak hanya untuk hotspot, apakah diperlukan adanya modifikasi cuaca? Baik, untuk modifikasi cuaca sendiri dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun untuk potensi ekstrim itu sendiri masih diperlukan pertimbangan lebih lanjut sih. Tapi secara umum untuk modifikasi cuaca memang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mitigasi dari potensi kebakaran hutan dan lahan. Oke, masih ada potensi kebakaran hutan dan lahan yang juga perlu dicegah di awal musim kemarau begitu. Bahkan ada beberapa faktor-faktor lain yang juga akan memberikan dampak seperti di sektor-sektor pertanian mungkin juga akan berdampak. Apakah hal ini juga sudah dipetakan oleh teman-teman BMKG untuk menghadapi awal musim kemarau? Baik, untuk secara umum kami sudah melakukan pemantauan klimatologis dan kedepannya mungkin akan dilaksanakan modifikasi cuaca jika dirasa perlu untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kami akan berkoordinasi dengan pihak badan lain seperti BPBD, BNPB, dan juga kementerian lembaga yang berperan dalam menanggulangi bencana hidrometeorologi seperti kekeringan. Baik. Ini berapa lama, Mbak, masa kemarau akan kita hadapi nantinya? Berdasarkan data statistik untuk puncak musim kemarau, untuk musim kemarau awal musim kemarau tahun ini memang mengalami kemunduran, tapi secara umum untuk puncak musim kemarau diprediksi berkisar antara bulan Juni hingga Agustus. Ini kan kalau bicara soal siklus tahunan artinya bulannya kadang-kadang bisa kita tebak gitu, Mbak. Yang berber biasanya hujan begitu. Tapi terkadang ini waktunya tidak tepat. Apa sih yang mempengaruhi siklus ini akhirnya bergeser atau kadang-kadang memanjang begitu waktu intensitasnya? Baik, sebenarnya banyak faktor ya Mas, karena juga dinamika atmosfer yang sangat Ya. dinamis, kemudian banyak faktor, ada faktor global, faktor regional. Kemarin itu kita untuk wilayah Indonesia sendiri dan wilayah global dipengaruhi adanya fenomena El Nino, sehingga sebagian wilayah itu mengalami kekeringan dan juga lambat untuk memasuki musim kemarau. Demikian. Selain faktor global, ada juga faktor regional seperti pergerakan oscilasi awan atau yang biasa disebut Madden-Julian Oscillation, bisa juga disebut. Selain itu banyak faktor yang regional dan global gitu, Mas. Oke, itulah yang menjadi faktor nantinya. Nah, bicara soal suhu panas, pasti masyarakat juga agak-agak cemas nih untuk keluar rumah karena juga Kementerian Kesehatan memberikan himbauan bahwasannya agar hati-hati untuk keluar rumah begitu ya. Dan ini juga ditanggapi banyak masyarakat. Bagaimana himbauan kepada masyarakat untuk yang masih melakukan aktivitas di luar rumah atau sektor-sektor lain yang juga berdampak? Silakan Mbak Iza terakhir. Baik, kami mengimbau kepada masyarakat atau para pendengar yang masih harus melakukan aktivitas di luar ruangan agar tetap terhidrasi, jaga kebutuhan cairan, kemudian jika ingin melakukan aktivitas agar tetap menggunakan topi pelindung maupun tabir surya agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung.
tetap jaga kesehatan juga. Oke, yang kita pastikan, yang kita catat ini bukan gelombang panas, begitu ya, ini siklus yang normal. Artinya ini merupakan alarm awal kita memasuki musim kemarau. Terima kasih informasinya Mbak Nurul Iza telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih kembali. Pemirsa, usai jeda kita akan menyaksikan pameran Empu Gampingan yang menampilkan karya seni 25 perempuan. Tetap di Halo Indonesia.